Teh. Oi. Ini 2025 banyak terjadi PHK massal nih. Kemarin kayak Sritex PHK 10.000 karyawan. Ya. Terus ada produsen alat musik juga PHK 1.000 karyawan. Ya. Kita nggak tahu lah ini apa yang terjadi sih. Menurut lu apa yang lagi terjadi nih hari-hari ini nih? Wah, Lumayan berat ya topiknya ya hari ini ya. iya kayak lu yang gelap sih tapi tetap. Gak. Jadi kalau belakangan ini ya balik lagi ya, gue kan bukan pengamat politik dan bukan ekonom, tapi kalau gue mewakili teman-teman pelaku bisnis yang banyak ngobrol, itu sebenarnya dari mana-mana banget bro. Yang pertama nih kalau dari kemarin ngobrol ya, kan kemarin kan banyak sekali terjadi efisiensi anggaran di berbagai pemerintahan, divisi pemerintahan untuk Danantara tuh. Nah itu buat teman-teman gue yang pelaku bisnis yang kerja sama divisi-divisi yang di-cut itu, lo kebayang nggak? Kalau divisi itu anggarannya di-cut 40-50% sama dengan omset teman-teman kita Iya. yang supply-nya ke sana udah pasti ke-cut Kena potong. 40-50%. Betul. Dari situ aja, dari semua anggaran yang di-cut dimasukin ke Danantara itu berarti omset orang yang harusnya berputar udah pindah tuh. Iya. Iya kan, ini ngomong real aja dari pelaku ekonomi karena temen gue banyak yang udah dealing project ke tahun ini supply ke divisi-divisi ini ke-cut semua, projectnya nggak jadi jalan. 2, beberapa temen juga yang kita kenal ada yang project IKN Oke. udah siapin barang segala macem. Bahkan udah beli-beli ya. Udah beli-beli berpikir oh ini project akan gede banget nih. Tiba-tiba anggarannya di stop ganti transisi. Ini kan berarti project di sana yang tadinya jadi hitungan income orang di tahun ini hilang juga. Iya betul. Nah berikutnya ini divisi kan di efisiensi. Namanya badan usaha, institusi atau apapun, kalau efisiensi pasti yang kena duluan adalah fixed cost. Betul. Kalau fixed cost udah pasti yang tadinya berita layoff lu sampein kan swasta semua. Iya, iya. Berarti logikanya ada layoff bukan cuma swasta sekarang, Betul. tapi dari sisi sebelah juga pemerintah. Dari situ aja kita lihat berarti daya beli yang melemah dan putaran ekonominya udah sangat terdisrupsi ya. Bener. Sama akhir-akhir ini juga kalau misalnya lu lihat di berita ya, ada ya Donald Trump kan, Iya. pemerintahan baru di Amerika naikin tarif impor. Iya. Itu kan perdagang. otomatis orang ekspor impor, lu Kena bayangin juga. yang tadinya costnya misalkan Iya. let's say cuma $10 gitu. Sekarang misalkan jadi gara-gara tax Iya. jadi $12 atau Iya. misalnya jadi $15. Iya. Otomatis harga dinaikin. Iya. Harga dinaikin. Terus orang susah beli. Betul. Susah beli, omset turun, ya udah Iya. balik lagi. Jadi sebenarnya komplikasi ya. Komplikasi. Dan salah satu faktor yang gede juga, gue punya temen yang kemarin tuh banyak bertumbuh di 2017 ke 2021 itu mereka sebagai pedagang e-commerce. Oke. Itu kan growth-nya gede sekali. Betul. Bersama dengan aplikasi itu kan. Kita bisa ngomong malah mereka yang disebut dengan UMKM loh sebenarnya. Iya. Mereka masukin barang, jual, ada margin. Dulu platform fee murah, Iya, betul. cashback disubsidi. Iya. Kita ngambil barang di luar, jual di sini margin tinggi. Tahun ini perang dagang kan udah sebebas-bebasnya ya, maksud gue ya. Iya. Barang dari pabrik China langsung masuk ke sini sama orang modal bisa selisih cuma ratusan perak. Bahkan ada yang lebih murah. Ada yang lebih murah, platform fee mahal. Iya. Subsidi udah nggak ada, aplikasi-aplikasi yang mendorong kegiatan perdagangan ini pun sudah habis uang semua. Otomatis apa? Sektor perdagangan online yang segini besarnya pun goyang, Pak. I see. Gitu. Jadi Jadi memang- di mana-mana banget sih. Faktornya banyak ya. Kalau misalnya kita ngomongin tadi platform-platform pun, kalau kita ngomongin startup ya, industri startup juga sekarang lagi Iya. uang lagi mahal sekali kan. Visi malah ninggalin market Indo. Kita ngobrol kan. sama beberapa orang yang divisi malah sejak kejadian e-fishery, sorry to say, trustnya juga ke Indo turun, apalagi buat kayak agri, apalagi buat kayak yang Indonesia banget lah Iya. model bisnisnya. Iya. Betul. Ya lu tau lah sekarang kan gajah startup kita juga udah dibeli sama sebelah kan. Negeri Iya, seberang kan. iya. Lu kalau ke pameran mobil juga udah China lawan China. Bener. Dan keren-keren banget lagi. Iya. Nah oke Teh, ini ngomongin dengan fenomena PHK kayak gini. Gua tahu ini mungkin kalau kita ya orang bisnis, orang Ya. yang lumayan suka baca berita ekonomi, ini tahun yang lumayan berat, Iya. tough gitu ya. Dan nih audiens kita yang lagi nontonin YouTube ini mungkin pengen dapetin insights nih. Kira-kira kalau misalkan kita ngobrolin how to survive-nya nih Teh, apa yang pertama kali kita harus lakukan? Mungkin kita sebagai individu dulu deh.
Tahun ini sih jujur buat teman-teman semua, mari perkencang pertahanan. Pertahanan individu tuh maksudnya apa? Dana darurat dipertebal deh. Dari yang tadinya mungkin kalian cuma taruh 3 bulan, ini kan udah mau bukan udah mau THR-an ya. Udah mau lebaran segala macam akan ada THR. Puji Tuhan yang punya pekerjaan dan gak di-cut masih ada THR. Ya. Pinter-pinter deh ini dialokasiin dulu nih yang terdekat. Buat apa? Mungkin setengahnya kalian simpen dulu untuk dana darurat. Atau setengahnya kalian pindahin ke reksadana emas or anything lah yang maksudnya kalian gak akan pakai dulu. Kenapa? Takutnya 4 bulan lagi kepake nih. Iya. Kita never know. Kita gak pernah tahu. Gak pernah tahu, pertebal dulu dana darurat. Kemudian uang-uang yang kalian sekarang masih bisa bayar asuransi. Gue bukan agent. Tapi nyokap gue baru masuk rumah sakit kemarin 3 hari 28 juta di cover asuransi. Nah, kejadian nyokap gue bisa terjadi sama kalian. Jangan lagi susah, dana darurat lagi mau dipertebal, amit-amit masuk rumah sakit, habis dana daruratnya buat 3 hari check up di rumah sakit. Jadi kalau masih bisa dana apa nih kok cicilan mobil atau asuransi? Asuransi dulu. Asuransi dulu, betul. Asuransi dulu gitu loh. Kemudian biarpun kita lagi digempur dengan segala macam promo EV, lihat lagi cash flow-nya, pinter-pinter kenapa? Karena beli murah, jual lebih murah lagi. Betul. Sekarang beli murah nih, promo di mana-mana. Kalian 6 bulan pakai butuh duit, jualnya jauh lebih murah lagi. Harga market secondary-nya ini belum kebentuk. Betul. Kalian bisa jatuh di timpa tangga nanti. Jadi tadi gue udah bilang ya, dana darurat pertebal, proteksi itu prioritas. Bukannya kamu mungkin nanya kok BPJS gimana? Jujur, gue bukannya takut ya, tapi gue agak mulai skeptis. Skeptis kenapa? Karena gini, BPJS yang budgetnya 100% full aja, pasti ada yang bisa klaim, ada yang sorry itu saya nggak kena. Apalagi BPJS yang budgetnya dipotong. Ya kemarin ada beritanya soalnya dipotong. Nah, berarti kemarin kan sorry itu saya ada berita juga ya yang bilang bahwa orang BPJS-nya aja pakai insurance swasta. Jadi ya kita harus bisa memprotek diri kita di kala-kala ini. Plus kalau dari segi investasi, ini yang ngomongin kalau kalian punya mental all in, tahan dulu. Ini mendingan kalian bertahan hidup daripada kalian gambling antara hidup atau mati. Karena sekali salah gambling di tahun ini gak ada yang bisa selamatin kalian guys. Betul. Asli. Betul. Gitu loh. Oke, itu kan misalnya dari sisi finance. Kalau misalkan dari sisi sekarang yang mungkin masih punya, puji Tuhannya masih punya pekerjaan gitu. Nah, what to do di dalam adalah kantor? Tahun dimana kita harus lebih banyak effort daripada komplain. Kenapa? Sekarang kita kalau sampai dimarahin bos kita atau kita kurang perform segala macam, kita stres gitu ya, kita ngerasa susah, kita ngerasa hidup ini berat. Tenang. Mungkin ada 2.000 orang yang nungguin posisi kalian setelah kalian gak tahan dan keluar. Betul. Kenapa? Karena ini zaman dimana supply pekerjanya jauh melebihi demand-nya jauh teman-teman. Jadi tahun ini adalah tahun kita mau nggak mau harus bisa stand out, extraordinary, full effort dan inisiatif. Itu bukan buat kaya. Gue udah kerja mati-matian tahun ini, inisiatif, full effort segala macam. Bukan buat kaya, itu cuma buat bertahan hidup. Agree. Karena kalau itu kalian nggak bisa fulfill, ini ribuan orang yang nungguin posisi kalian di kala sesusah ini dan mungkin lebih kompeten dari kalian. Lebih ada inisiatif dari kalian, lebih tahan banting dari kalian, gak pernah tahu. Dan mungkin gitu harganya lebih murah. Karena lagi butuh. Betul. Kan? Ibaratnya kalau sekarang orang butuh hidup, bukan ngomongin market price atau gaji lagi ya. Yang penting gue masuk kerja dulu, gue udah bersyukur. Yang penting bisa makan. Betul. Gitu. Jangan sampai kesempatan yang kita udah punya diambil, di overtake sama yang lain. Gak segampang itu kita keluar dari sini cari lagi masalahnya. Gitu loh. Betul. Jadi ya itu penting banget teman-teman. Lu benar-benar punya attitude yang bagus di tempat kerja. Betul. Mempertahankan pekerjaan tuh sekarang jadi kelihatan jauh lebih sulit. Kalau lu biasa-biasa udah banyak banget orang yang siap gantiin lu gitu ya. Kerja memang susah, tahun ini bakal jauh lebih susah lagi. Bahkan udah jauh lebih susah aja, itu cuma buat bertahan hidup. Jadi jangan kayak mental kita udah gak bisa gini guys. Kok gue udah Senin sampai Minggu nih, gila gak kaya-kaya. Ya emang setidaknya lu Senin sampai Minggu gak kaya-kaya, tapi lu gak mati, lu masih punya pekerjaan deh, itu dulu. Bener-bener, yang penting gak mati. Yang penting gak mati tahun ini. Karena kalau kalian Senin sampai Minggu kerja terus kalian stres gitu, akhirnya kalian diganti, itu orang akan kerja Senin sampai Minggu dengan rasa syukur karena akhirnya dia punya pekerjaan. Nah kalian yang diganti itu belum tentu ketemu lagi pekerjaan biarpun kalian mau kerja Senin sampai Minggu. Jujur tahun ini tough banget. Makanya kita emphasize ini sangat kenceng teman-teman.
Tapi kan Begitu. tapi kan di luaran sana nih Teh. Jadi konten-konten juga seliweran kan banyak sekarang. Kalau lu mau sukses lu harus keluar jadi karyawan. Dari karyawan jadi pebisnis atau jadi content creator. Nah, buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi inisiatif nih, gue kayaknya udah selesai nih kerja. Gue pengen nyebrang ke bisnis, pindah kuadran atau jadi content creator. Nah, what do you think? Di momen-momen kayak gini? Jujur ini tahun yang berat banget untuk makan omongan motivator, karena gue rasa motivatornya juga lagi kesusahan. Kalau motivator jual motivasi aja daya beli turun, siapa yang beli? Iya betul. Lagi susah. Lu ngomong lah misalnya gue motivator nih mau jual kelas, kalau daya beli turun siapa yang beli kelas gue? Iya benar. Susah juga. Jadi kalau kalian sekarang dapat masukan seperti itu, boleh Cerna lagi. dicerna, tapi kalian lihat, misalnya sekarang sambil jalan, oh konten udah mulai ngasih duit, udah mulai rutin, udah mulai stabil. Kayaknya masih bisa nih kalau pindah, living cost gue cukup, baru boleh pindah. Setidaknya pindahlah ketika bisnis atau opportunity lain itu bisa bayarin living cost kalian minimal 3, 4, sampai 6 bulan lah stabil. Baru pindah. Jangan, oh iya gue kemarin habis nonton konten, gue harus ambil resiko, gue harus all in, gue harus gas. Pindah langsung. 3 bulan kalian tiba-tiba gagal, akhirnya kalian cari kerja lagi, cari kerjanya susahnya setengah mati teman-teman. Berarti lebih better 2 kaki dulu gitu ya jalannya. Iya 2 kaki. Misalnya lu tetap kerja tapi tetap jadi. Iya, sambil dulu aja, sambil aman-aman. Percaya deh sama gue, semua orang yang teriak-teriak keluar dari comfort zone dan lagi jualan sesuatu, itu pun jualannya susah. Karena kalau orang di comfort zone terus, siapa yang beli produk mereka? Lu harus nekat supaya lu bisa beli produk gue, kan logikanya gitu. Iya benar. Nah mungkin kalau misalkan yang tadi buat karyawan, kalau seandainya memang dia udah bisnis nih, kayak kita lah, kita kan business owner nih saat ini. Kita pun pas masuk tahun 2025 digempur dengan berita-berita yang kayak gini dan perubahan pun real sekali. Ini baru 3 bulan tapi perubahannya udah Gila-gilaan. lumayan gila-gilaan. Kita pun harus adaptif kan. Nah ini salah satunya tuh, kita adaptif. Nah tapi ada insight lain nggak tentang ini kita business owner harus gimana? Kalau buat business owner tahun ini jangan terlalu agresif menurut gua, apalagi untuk ekspansi. Kecuali udah jelas marketnya terkonfirmasi sangat prospek atau kalian ada injection. Jadi kalian nggak ngabisin darah nadi sendiri. Itu mungkin masih boleh. Tapi kalau kalian bootstrapping, cash flow sendiri, pikir-pikir lagi ekspansi, karena perubahan ini terlalu banyak di tahun ini, nggak segampang proyeksi kita di kertas lah untuk ngomongin bisnis di tahun ini gitu. Regulasi berubah-berubah terus. Betul. Nah kemudian sebagai entrepreneur ya ini waktunya kita diuji, kita entrepreneur beneran atau enggak. Dalam artian kita seberapa cepat menerima kondisi dan seberapa cepat bisa take action untuk overcome kondisi ini. Tadi Billy udah bilang being adaptive itu udah the best. Masalah gini, zaman sekarang tuh banyak orang bilang bisnis harus fokus. Gue setuju banget. Tapi fokuslah sama apa yang ada di depan mata kalian yang bisa dikerjain. Bukan berarti gini, sekarang misalnya deh gue aja bisnis pameran, gue harus fokus bikin pameran dong. Iya, 2020 pandemi, fokus gue tuh gak bisa bikin mall buka, gak bisa bikin semua orang jalan-jalan ke mall buat belanja di pameran, gue gak bisa. Fokus gue itu gak bisa ngelawan perubahan alam, regulasi, wabah, gak bisa. Even momentum. Jadi yang gue bisa lakukan adalah fokus dengan apa yang di depan mata gue, adaptif. Yang penting gue tetap survive sebagai entrepreneur, titik itu dulu. Jadi fokusnya pun harus dicerna ya, jangan ditelan mentah-mentah. Gitu loh. Fokus kalau tiba-tiba regulasi pemerintah berubah, lu mau fokus gimana? Nggak bisa. Tutup ya tutup. Kalau efisiensi gimana Teh? Ini berat. Maksudnya kita kan sebagai business owner juga. Kita ngerti itu namanya PHK tuh artinya ada efisiensi. Nah kalau efisiensi gimana menurut? Efisiensi itu sudah hukum alam ya. Karena sudah pasti kalau kita omset turun, yang kita cari adalah beban yang pasti dikeluarkan tiap bulan. Nah mungkin kalau buat para entrepreneur yang harus dipikir sekarang jangan terlalu agresif hiring. Hiring itu step by step. Misalnya kok gue ada tambahan demand gede banget, gue butuh hiring langsung 10 orang. Bisa gak bertahap 4 dulu, 4 freelance. Bisa gak bertahap 3 full time dulu, 5 freelance. Jangan langsung hajar 8 full time. Kenapa? Ini balik lagi ya, ini akan kontra dengan yang tadi tuh. Pegawai butuh uang, butuh pekerjaan. Tapi entrepreneur tidak boleh sembarangan memperluas lapangan pekerjaan. Karena ini kan survival. Karyawan mau nyelamatin diri karyawan, entrepreneur mau nyelamatin diri entrepreneur nih. Nah kalau as entrepreneur, malah sekarang kombinasi full time sama freelance itu harus dipikirin matang-matang, karena itu bisa jadi jalan keluar yang baik. Kenapa? Karena kalau full time semua, ngekatnya ada pesangon, THR semuanya keluar. Dan itu udah pasti fix. Nggak mungkin kayak
kok klien gue tiba-tiba banyak, gue hiring 5 orang, tiba-tiba klien gue nggak perpanjang semua, ya udah gue potong pegawai gue yang kemarin. Nggak bisa. Betul. Fixed cost akan terus jalan. Tanggung jawabnya beda. Iya, jadi ini sebagai entrepreneur dan sebagai karyawan aja udah punya survival mode yang beda. Lu bayangin nih, entrepreneur mau survive harus efisiensi cost. Iya. Pegawai mau survive harus punya pekerjaan. Iya. Efisiensi cost mengurangi lapangan kerja. Iya. Karyawan mau survive harus dapat lapangan kerja. Ini aja udah lawan arah nih. Iya. Gimana kalian gak susah cari kerja? Dan makanya sebenarnya buat karyawan yang nggak mau diefisiensi sebetulnya harus membuat diri kalian tidak bisa terganti. Iya, kayaknya kita pernah nge-shoot tentang ini ya. Belum keluar ya episodenya ya? Udah belum sih? Belum ya? Loh, seingat gua kita ada ngobrolin bagaimana being produktif, bagaimana jadi orang tepat sasaran supaya kita nggak diganti. Itu ada lah nanti di video. Ya, abis video ini naik, teman-teman boleh naik ya, lagi. boleh nonton yang itu. Ya itu bagus sih. Dan relate banget sama topik kali ini. Dan waktu itu kita syuting kayaknya belum ada berita ribuan orang PHK ini. Kan. Makanya ini real teman-teman. Jadi harus dengerin lah. Oke deh, lanjut lagi. Lanjut. Kalau ngomongin cash flow company, gimana menurut lo di momen kayak gini gitu? Karena ya nggak bohong nih. Kita ngobrol, kita project, kita punya agency, kita punya pameran gitu ya. Agency ya lo tahu sendiri, kita kan ada berhadapan sama yang namanya TOP. Ya kan kita ngerjain sekarang dia bayar mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi dan so on gitu kan. Nah itu gimana kita manage-nya? Karena nggak gampang lah. Cash flow nih harus pinter-pinter selalu bermain dengan piutang guys. Ketika kita misalnya kita punya brand apa aja ya, dapat orderan dari grup gede, jangan seneng dulu. Ya, kita pasti seneng, wih kok gue dipesan sama grup gede ini 2.000 pack, kok gue dapat order dari grup gede ini 10.000 pack. Percaya sama gue, nggak ada yang bayar di depan muka guys. Grup makin gede, tempo makin lama. Tempo makin lama, kalau tiba-tiba mereka seret, bisa-bisa mereka juga pilih piutang mana yang akan mereka bayar, piutang mana yang mereka jadiin bad debt. Kalau lu perusahaan kecil, kemungkinan lu jadi bad debt lebih gede daripada dibayar. Kenapa? Karena lu nggak akan punya kekuatan hukum lawan mereka. Indian lu kalah juga. Jadi maksud gua apa? Ketika kalian berurusan sama big company atau big group, sekarang ketika euforianya dapat seneng tapi pinter-pinter. Klien kalian atau sekarang customer kalian di manage juga. Mana yang biasa pembayarannya baik, biarpun ordernya kecil nggak apa-apa, ini gue maintain dulu. Ya itu penting. Biar cash flow-nya muter. Betul. Nah beberapa yang gede, ketika memang cash flow gue kuat, gue mau ambil buat tambahan, ambil. Tapi jangan, kalau gitu yang kecil buang. Gede semua dong, namanya kita scale up, kita mau klien gede, mati kalian sama tempo itu bener-bener. Betul. Karena temponya ada uangnya adanya nanti 3 bulan lagi. Nanti 6 bulan lagi, sedangkan karyawan bayarnya bulanan gitu loh. Kalian dan ini harus praktikal punya buffer, banget. Dan ini teman-teman ini praktikal banget ya. Kalian mungkin nggak akan bisa diajarin di sekolah atau di kampus bahkan mengenai practical cash flow ini. Gitu. Coach bisnis pun belum tentu ngerti karena belum ngerasain ini. Betul, apalagi bisnisnya. Jadi kenalin juga bisnis kita kan. Betul. Mana customer tadi penting banget tuh. Itu yang kita lakukan soalnya. Kita kenalin customer mana yang nggak apa-apa nih, yang nggak gede-gede banget tapi cash flow-nya atau pembayarannya rutin, lancar. Mana klien-klien yang gede tapi temponya lama. Betul, kita harus punya strategi cash flow. Jadi kita tahu nih, dalam 3 bulan ke depan segini duit yang masuk, dalam 6 bulan ke depan segini duit yang masuk. Dan harus pinter-pinter. Bahkan project yang terlalu gede biasanya kita skip dulu. Karena kita takut ambil jalan 3 bulan dia pending payment, kita udah keluar cost. Kenapa? Teman-teman harus tahu, project makin gede, modal lu yang lu keluarin juga makin gede. Dan ketika lu keluar modal makin gede, lo nalangin duluan. Mereka bayarnya pasti belakangan. Itu harus pinter-pinter. Oke, ini udah pack banget nih, seru sih pembahasannya. Tapi closing lah Teh. Mari kasih pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi sekarang mungkin lagi bingung juga nih tentang situasi. Gue setuju kata Ibu Kartini ya. Abis terang terbitlah gelap, abis itu ya gelap gitu ya. Abis gelap terang lagi dong. Abis gelap terbitlah terang. Maksud gue, this too shall pass teman-teman. Dari dulu kita krisis bukan sekali doang. Kita kacau bukan sekali doang, tapi selalu ada cycle-nya. Yang pasti kita harus make sure kita survive supaya nanti ketika cycle-nya turn around, kita bisa jadi orang yang manjat momentum kenaikan ekonomi dan kenaikan daya beli. Tapi kalau kita udah mati sekarang, nanti begitu ganti momentum kita kagak bisa apa-apa. Jadi tahun ini gue nggak peduli dah lu jadi kaya atau enggak, yang penting lu survive dulu aja udah, teman-teman ya. Bertahan hidup melewati tahun ini supaya tahun-tahun berikutnya bisa ambil opportunity itu aja sih, Bill. Oke, mantap kalau gitu. Kita langsung ke next topic Teh.